Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita berkat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah mana Allah telah berikan kita nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya masih bisa menjelaskan tentang syirkah. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu bersalawat kepadanya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya Fazrul Rahman dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibu Disina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas C. Saya akan menjelaskan tentang syirkah dengan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Yuni LCMA. Baik, saya akan menjelaskan tentang syirkah. Syirkah adalah menurut bahasa Arabnya itu berarti bercampuran. Maka dengan bercampurnya modal maka disebut dengan syirkah. Demikian Dr. Muhammad Bakri Ismail menukil dari mazhab Imam Hanafi bahwa syirkah adalah akad antara dua orang yang kerjasama baik pada modal ataupun keuntungan. Baik, kita lanjut, yaitu hukum dasar syirkah. Hukum dasar syirkah itu terbagi menjadi 4. Beda dengan hukum jual beli, itu cuma ada 3 dasarnya. Baik, pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah landasan yang paling utama dari tentang hukum-hukum Islam lainnya. Maka daripada itu hukum dasar syirkah yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah juga adalah dasar hukum yang kedua sesudah Al-Quran. Nah, di situ juga menjelaskan banyak sekali tentang hukum-hukum, bukan hanya tentang asyirkah tapi tentang jual beli, tentang lain-lainnya juga. Baik, yang ketiga itu ijma'. Ijma' adalah ijma' ulama ini, yaitu ketika tidak ada lagi Rasulullah SAW, yaitu ijma' ini pakai ketika sudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' ini adalah landasan yang ketiga dalam hukum syirkah sesudah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, lanjut, yaitu yang keempat adalah ma'qul, secara akal. Ini adalah hukum syirkah yang keempat sesudah Al-Quran, sesudah Al-Hadis, sesudah ijma'. Maka yang keempat adalah ma'qul atau secara akal. Secara hukum akal manusia butuh dengan berinteraksi secara sama mereka dalam hal bersyirkah, kerjasama dalam suatu bentuk dagang, investasi modal. Sebab kadang seorang memiliki modal akan tetapi tidak memiliki kecakapan atau keahlian. Baik, kita lanjut ya, itu rukun syirkah. Rukun syirkah, rukun syirkah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ijab dan yang kedua adalah kabul, yaitu keduanya saling ridha. Dalam hal ini tidak ada lafaz tertentu, akan tetapi selama berinteraksi dan menunjukkan kerjasama maka dianggap ijab dan kabul. Misalnya seorang mengatakan kepada yang lain, saya masukkan kamu dalam usaha ini, lalu yang lain mengatakan saya terima, maka hal ini dianggap ijab dan kabul. Lanjut, kita itu macam-macam syirkah.
Macam-macam syirkah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkah amlak dan syirkah al-uqud. Lanjut, yaitu syirkah amlak atau syirkah hak milik. Menurut syahid sabit, yaitu memilikan suatu benda dari seorang atau lebih tanpa ada unsur akad, baik itu hal ikhtiar seperti hibah dan wasiat ataupun jabariyah seperti warisan. Lanjut, yaitu yang kedua syirkah al-uqud atau syirkah transaksional, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal keuntungan yang dihasilkan. Macam-macam syirkah ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah syirkatul inan. Penyebutan terkadang anan ataupun inan, yakni persekutuan antara dua modal dalam modal. Jadi modal berasal dari mereka semua, akan tetapi tidak disyaratkan jumlah modal yang sama. Lanjut, yang kedua yaitu syirkatul al-mufaddah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang memberikan tafwid atau perwakilan kepada salah satu partner untuk mengelola hartanya baik ketika hadir ataupun tidak hadir. Yang ketiga adalah syirkatul al-ujuh, bermitranya kedua mitra, keduanya tidak memiliki modal tetapi yang mereka beli karena kecakapan atau kepercayaan orang, mereka mendapat keuntungan mereka sesuai perjanjian mereka, baik seper-2, sepertiga ataupun seperempat. Baik, kita lanjut yang keempat, yaitu terakhir syirkatul abdan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha yang dilakukan atas dasar keahlian atau profesi mereka. Keuntungan harus sama atau sesuai dengan kesepakatan mereka, begitu pula dengan kerugian mereka. Itu adalah macam-macam syirkah. Itu tadi ada 4. Dan manfaat, dan yang terakhir adalah manfaat. Syirkah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua atau lebih di bidang usaha, modal maupun jasa, dengan syarat bagi hasil keuntungan atau kerugian yang disepakati dalam perjanjian yang dibuat. Hikmah dari dibolehkan syirkah adalah yaitu agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan. Mungkin cukup sekian dari saya tentang syirkah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.